Udah. Sok Jun buka. Udah mulai. Bisa kan moderator. Buka langsung. Yunisan kan? Saya moderator Nabi. Sok bebas usah lagi lah. Ya toh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Izinkan kami untuk mempresentasikan rasio solvabilitas. Adapun dari kelompok kami, saya sendiri Muhammad Ramjadi, lalu ada Sofia Nisa, Yohana Rizky Firdaus, Yunisa Sabirah, dan Zainil Ma'ruf. Mungkin selanjutnya bakal ada pembahasan tentang materi. Waktu dan tempat dipersilakan. Adapun type of kontennya dari pembahasan hari ini adalah pengertian rasio solvabilitas, lalu ada pun tujuan dan manfaat, lalu yang ketiga ada jenis-jenis rasio solvabilitas, serta hasil pengukuran. Selanjutnya tentang pengertian rasio solvabilitas akan dibacakan selanjutnya. Semoga. Terima kasih kepada moderator. Pengertian rasio solvabilitas. Menurut Kasme, rasio solvabilitas atau referential ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya, berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Dalam arti luas, dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan atau dilikuidasi. Dengan kata lain, rasio tersebut dipakai untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dari kewajiban. Hal tersebut berarti besarnya kewajiban yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Apabila aktiva perusahaan lebih banyak dimiliki oleh pemilik perusahaan, maka perusahaan tersebut dikatakan kurang leverage. Apabila pihak pemberi utang yang memiliki aktiva secara dominan, maka perusahaan tersebut mempunyai tingkat leverage yang tinggi. Semakin tinggi rasio solvabilitas, maka akan semakin tinggi risiko kerugian yang akan terjadi, namun terdapat kesempatan memperoleh profit yang besar pula sebaliknya. Jika perusahaan mempunyai rasio solvabilitas yang rendah, tentunya perusahaan tersebut memiliki risiko kerugian yang lebih kecil. Dampak tersebut juga bisa mengakibatkan rendahnya hasil pengembalian ketika perekonomian sedang tinggi, serta kemampuan ini nantinya akan mempengaruhi laporan keuangan di suatu perusahaan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Yunisa yang tadi telah membahas pengertian rasio solvabilitas. Mungkin selanjutnya akan dibahas oleh Zainul Ma'ruf terkait tujuan dan manfaat rasio solvabilitas. Waktu dan tempat silakan. Baik, terima kasih pada moderator. Sebelumnya suara saya terdengar jelas. Jelas. Oke. Di sini ada tujuan dan manfaat rasio solvabilitas. Ringkas kondisi finansial perusahaan pada kreditur. Yang kedua, menilai kemampuan bisnis membayar bunga. Yang ketiga, memberi informasi kesehatan neraca. Yang keempat, estimasi total pinjaman saat jatuh tempo pembayaran. Selanjutnya ada manfaat rasio solvabilitas. Manfaat rasio solvabilitas ini diantaranya ada 5. Yang pertama, menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya. Yang kedua, menganalisis seimbangan antara nilai aktiva, khususnya aktiva tetap dengan modal.
Yang ketiga, menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang. Yang keempat, menganalisis berapa dana pinjaman yang serahkan tadi terdapat sekian kalinya modal sendiri. Yang kelima, manfaat lainnya. Selanjutnya, jenis-jenis rasio solvabilitas. Yang pertama, debit to asset ratio. Merupakan utang yang digunakan. Bagian aku. Hah? Bagian aku. Oh, udah. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih dari Saudara Zidil Ma'ruf. Mungkin selanjutnya ada jenis-jenis rasio solvabilitas yang dibagi menjadi 3 jenis-jenis yang akan dibacakan dan dibahas oleh Saudari Sofi. Dan tempat persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya adalah jenis-jenis rasio solvabilitas. Nah, untuk hal ini, biasanya penggunaan rasio solvabilitas ini disesuaikan dengan tujuan perusahaan itu sendiri, yang artinya si perusahaan ini bisa menggunakan semua dari jenis rasio ini atau menggunakan sebagiannya saja. Nah, dalam praktiknya, terdapat beberapa jenis rasio solvabilitas yang sering digunakan oleh perusahaan. Yang pertama itu ada debt to asset ratio. Debt to asset ratio ini merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva, atau dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan yang dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Nah, untuk hal ini, semakin tinggi rasionya, maka semakin banyak pendanaan dengan utang dan perusahaan semakin sulit untuk memperoleh tambahan pinjaman, karena dikhawatirkan perusahaan itu tidak mampu untuk menutupi utangnya dengan aktiva yang dimilikinya. Nah, untuk rumusnya, untuk perhitungannya, yaitu total debt dibagi total aset. Contohnya, dari tahun 2005, total utangnya 2050 dibagi total aktifanya 4.200, maka hasilnya adalah 0,4088 atau dibulatkan menjadi 49%. Selanjutnya, nah, untuk tahun 2006 total utangnya itu ada 1.900 dan total aktifanya 4.000, dan hasilnya adalah 0,475 yang dibulatkan menjadi 48%. Nah, rasio ini menunjukkan bahwa 48% pendanaan perusahaan dibiayai dengan utang, untuk yang artinya bahwa setiap 100 rupiah itu dibiayai 48 rupiahnya oleh utang dan sisanya oleh pemegang saham. Nah, jika rata industrinya 35%, yang artinya dari hasil yang tadi itu melebihi dari rata-rata industrinya, maka perusahaan ini kurang baik gitu, karena melebihi dari kondisinya itu menunjukkan perusahaan dibiayai hampir sepenuhnya oleh utang. Nah, jika perusahaan bermaksud untuk menambah utangnya, perusahaan perlu menambah ekuitasnya dahulu. Oke, mungkin untuk selanjutnya. Yang kedua itu ada debt to equity. Debt to equity ratio ini merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar, dengan seluruh ekuitas. Cara ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam dengan pemilik perusahaan, atau dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang. Nah, untuk rasio ini, semakin besar semakin besar rasio, maka akan semakin tidak menguntungkan bagi pemberi dana, karena resiko kegagalan yang ditanggung oleh perusahaan itu semakin besar.
Namun, bagi perusahaan itu sendiri, hal ini justru sebaliknya, yaitu semakin besar rasio, maka semakin baik, karena jika rasionya rendah, akan semakin tinggi tingkat pendanaan yang disediakan pemilik, dan semakin besar pula batas pengamanan bagi peminjam jika terjadi kerugian atau penyusutan terhadap nilai aktiva. Dan untuk rumusnya yaitu total utang dibagi ekuitas. Contohnya 2050 dibagi 2250 yang hasilnya 0,911% atau dibulatkan menjadi 91%. Rasio ini menunjukkan bahwa kreditor menyediakan Rp91 untuk setiap Rp100 yang disediakan pemegang saham, atau perusahaan dibiayai oleh utang sebanyak 91%. Nah, jika rasio rata-rata industrinya adalah 80%, maka perusahaan dianggap kurang baik karena berada di atas rata-rata industri. Untuk selanjutnya ada long term debt to equity ratio. Rasio ini merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan. Untuk rumusnya yaitu long term debt dibagi ekuitas. Contohnya untuk tahun 2005, 1.300 dibagi 2.250 yang hasilnya 0,577% atau dibulatkan menjadi 58%. Dan untuk 2006-nya 1.150 dibagi 2.100 yang hasilnya 0,547% atau dibulatkan menjadi 55%. Mungkin segitu dari saya kembalikan kembali pada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan yang dipaparkan oleh Saudari Sofi terkait tentang jenis-jenis rasio solvabilitas. Lalu dari ketiga hal tersebut, ada pun tambahan lagi seperti tangible, current, dan times yang akan dijelaskan oleh Saudari Yohana. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk jenis-jenis yang keempat, yaitu ada tangible assets debt coverage. Untuk pengertiannya, rasio ini digunakan untuk mengukur besar aset tetap tangible yang digunakan untuk menjamin setiap rupiah liabilitas jangka panjang. Artinya, rasio ini menunjukkan setiap rupiah aktiva berwujud yang digunakan untuk menjamin hutang jangka panjangnya. Rasio ini juga menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mencari pinjaman baru dengan jaminan aktiva tetap yang ada. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar jaminan yang ada, dan kreditor jangka panjang semakin aman atau terjamin, dan semakin besar kemampuan perusahaan untuk mencari pinjaman. Rasio ini biasanya minimal 100% atau 1:1, yang mana bahwa Rp1 hutang jangka panjang dijamin oleh Rp1 pula aktiva tetap yang ada. Untuk rumus tangible asset debt coverage yaitu aset dikurang intangible dikurang current liabilitas dibagi long term liabilitas. Untuk masuk ke contohnya, untuk di tahun 2004 yaitu fixed asset dibagi dengan long term debit atau long term liabilitas yaitu 4.879.343.000 dibagi dengan 2.412.290.000, hasilnya yaitu 202,27%. Begitu pula dengan 205, bisa dilihat 6 juta sekian dibagi dengan 2 juta, jadinya 254,59%, yang dimana kesimpulannya ini diambil dari PT Timah di mana tahun 2004 mengalami kenaikan, yaitu sebesar 202,27%, naik menjadi 254,59%, yang berarti 2,54 rupiahnya dari setiap rupiah liabilitas jangka panjang menjadi jaminan aset tangible. Next. Untuk jenis yang kelima yaitu ada current liabilitas to net worth, yaitu rasio antara utang lancar dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan bahwa dana pinjaman yang segera akan ditagih ada terdapat sekian kalinya modal sendiri.
Untuk mengetahui seberapa besar bagian dari modal sendiri yang dijadikan jaminan hutang lancar, semakin kecil rasio ini, semakin baik sebab modal sendiri yang ada di perusahaan semakin besar untuk menjamin hutang lancar yang ada pada perusahaan. Masuk ke contoh, untuk tahun 2004-nya, yaitu 815. Maaf, untuk rumusnya itu ada current liabilitas dibagi dengan equity. Untuk 2004-nya itu ada, di sini ada tabelnya, yaitu total utang lancar dengan total equity. 2004-nya itu ya ada 815 dan total equity-nya ada 2.290.000 dibagi hasilnya menjadi 0,36 kali. Untuk tahun 2005-nya total utang lancar itu ada 1.650, sedangkan untuk total equity-nya ada 3.250. Jumlahnya itu menjadi 0,51 kali. Untuk 2006-nya ada 1.695 dibagi dengan 3.600 totalnya menjadi 0,47 kali. Next. Baik, untuk jenis yang keenam ada times interest earned. Menurut Jeffrey Weston, times interest earned merupakan rasio untuk mencari jumlah kali perolehan bunga. Rasio ini diartikan oleh James K. Van Horn juga sebagai kemampuan perusahaan untuk membayar biaya bunga, sama seperti coverage ratio. Jumlah kali perolehan bunga atau times interest earned merupakan rasio untuk mengukur sejauh mana pendapatan menurun tanpa membuat perusahaan merasa malu karena tidak mampu membayar biaya bunga tahunannya. Apabila perusahaan tidak mampu membayar bunga dalam jangka panjang, menghilangkan kepercayaan daripada kreditor. Bahkan ketidakmampuan untuk biaya tidak menutup kemungkinan akan mengakibatkan adanya tuntutan hukum atau dari kreditor. Di sini bisa dilihat rumus dari times interest earned-nya, yaitu ada EBT ditambah dengan biaya bunga dibagi dengan biaya bunga. Adapun komponen laporan keuangannya, yaitu di 2005 ada 1.800.000, 2006 1.300 dengan 1.800 dan biaya bunganya ada 160 dan 170. Next. Masuk di tahun 2005, seperti yang ada di tabel sebelumnya, 1.800 dibagi dengan 180, hasilnya yaitu 10 kali. Begitupun 2006, 1.300 dibagi 170, yaitu 7,6 kali. Jadi tahun 2010 adalah 10 kali. Untuk kesimpulannya, di tahun 2010 yaitu ada 10 kali, atau dengan kata lain, biaya bunga dapat ditutup 10 kali dari laba sebelum bunga dan pajak. Lalu tahun 2005, untuk tahun 2006-nya adalah 7,6 kali, atau dengan kata lain, biaya bunga dapat ditutup 7,6 kali dari laba sebelum bunga dan pajak. Apabila rata-rata industri untuk usaha yang sejenis 10 kali, rasio tahun 2005 adalah baik, namun rasio untuk tahun 2006-nya dinilai kurang baik karena masih berada di bawah rata-rata industri 10 kali. Hal ini akan menyulitkan perusahaan untuk memperoleh pinjaman di masa yang akan datang. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Iwana. Selanjutnya terakhir visit charge coverage yang akan dijelaskan oleh saya pribadi. Visit charge coverage itu atau dalam ruang lingkup biaya tetap adalah rasio yang menyerupai times interest earned ratio. Hanya saja perbedaannya adalah rasio ini tuh dilakukan apabila perusahaan memperoleh hutang jangka panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa. Biaya tetap merupakan biaya bunga ditambah kewajiban sewa tahunan atau jangka panjang seperti pada umumnya. Adapun rumus dalam fixed charge coverage itu yaitu EBT ditambah biaya bunga ditambah kewajiban sewa dibagi less
Lalu dibagi lagi semuanya dengan biaya bunga ditambah kewajiban sewa dibagi list. Seandainya rata-rata industri untuk visit chart coverage adalah 10 kali untuk tahun 2005, hanya 8,5 kali, dan ini dinilai kurang baik dikarenakan masih di bawah rata-rata industri dan tentu menyulitkan perusahaan untuk memperoleh pinjaman. Sementara itu untuk tahun 2006, katakan dengan rasio 12 kali dianggap cukup baik dikarenakan berada di atas rata-rata industri, sehingga memudahkan perusahaan untuk memperoleh pinjaman. Nah, selanjutnya. Lalu dari jenis-jenis solvabilitas cukup sampai yang tadi, sekarang menjadi subtema tentang hasil pengukuran. Pada hasil pengukuran ini, kita mengambil studi kasus dari buku juga, yang dimana dari pengukuran rasio sebelumnya dapat dilihat kondisi serta perubahan posisi perusahaan seperti yang terlihat dalam tabel di bawah ini. Nah, dapat dilihat seperti dalam debt to asset ratio pada tahun 2005 memiliki 49%, lalu 2006 48%, serta untuk standarnya itu 35%. Lalu pada yang kedua, debt to equity ratio pada tahun 2005 memiliki 91%, 2006 90%, lalu standarnya itu 90%. Lalu yang ketiga, ada long term debt to equity ratio yang pada tahun 2005 memiliki 58%, 2006 55%, lalu dalam standarnya 10 kali. Lalu yang keempat, time interest earned pada tahun 2005 10 kali, pada 2006-nya 7,6 kali, lalu dalam standarnya 10 kali. Terakhir dalam fixed charge coverage pada tahun 2005 8,5 kali, 2006-nya 12 kali, dan untuk standarnya 10 kali. Nah, untuk debt to asset yang pertama tadi, debt to asset ratio tahun 2005, itu kan memiliki sebanyak 49%, yang dimana artinya dari aktiva perusahaan didanai utang atau modal pinjaman sebesar 49% seperti yang tertulis. Dan ini juga berarti sisanya atau 41%-nya dibiayai dengan modal dari pemegang saham. Lalu kemudian pada tahun 2006-nya juga pun sama, yang memiliki sebanyak 48%, yang artinya dari aktiva perusahaan didanai utang. Dan sisanya 42%-nya dibiayai dengan modal dari pemegang saham juga. Nah, jika dibandingkan dengan standar rata-rata industri yang 35%, kondisi perusahaan tahun 2005 dan 2006 dinilai kurang baik jika dibandingkan dengan standar, dikarenakan standarnya itu 35%. Nah, artinya perusahaan tersebut masih dibiayai dengan utang melebihi rata-rata industri. Jadi untuk perusahaan yang baik itu di bawah standar industri tadi yang 30%, seperti 25%, 30%, seperti itu. Lalu untuk debt to equity ratio yang kedua menunjukkan bahwa kreditor menyediakan 91.000 atau 91% lebih tepatnya pada tahun 2005 untuk setiap 100.000 yang disediakan pemegang saham perusahaan dibiayai oleh utang sebanyak 91%. Demikian pula untuk 2006. Jika tidak jauh berbeda dengan 2005, yaitu 90,4%, mendekati 90%. Nah, jika rasio rata-rata industri untuk debt to equity rasio sebesar 80%, perusahaan masih dianggap kurang baik juga dikarenakan masih berada di bawah rata-rata, masih di atas rata-rata. Demikian pula untuk tahun 2006 dinilai kurang baik dan tidak jauh berbeda dengan tahun 2005. Next. Lalu time interest earned pun pada tahun 2005 yang seperti yang tadi itu 10 kali, atau dengan kata lain biaya bunga dapat ditutup 10 kali dengan laba sebelum bunga dan pajak. Lalu kemudian untuk tahun 2006 pun 7 kali, 7,6 kali, atau dengan kata lain biaya bunganya dapat ditutup 7,6 kali laba sebelum bunga dan pajak. Next. Mungkin sekian dari pembahasan yang dimana inti dari solvabilitas itu terbagi menjadi 4 dari subtema pembahasan kami tadi. Nah, mungkin dari teman-teman langsung aja ada pertanyaan atau kayak gimana?
atau ditutup aja? Cukup. Mungkin karena dirasa sudah cukup, seperti pada sebelumnya, analisis rasio solvabilitas kan terbagi menjadi 4 secara subtema tadi. Ada pengertian secara umum terkait rasio solvabilitas, lalu pun ada tujuan dan manfaat terkait rasio solvabilitas, serta jenis-jenis rasio solvabilitas yang terbagi menjadi 7. Ada debt to asset ratio, ada debt to equity ratio, ada long term debt to equity ratio, ada tangible asset debt coverage, adapun current liabilities to net worth, dan times interest earned, serta fixed charge coverage. Lalu terakhir ada contoh dari hasil pengukuran terkait jenis-jenis rasio solvabilitas. Mungkin dicukupkan saja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.